stasiun radio keluarga Anda. Heartline FM. Selamat sore, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Sore hari ini kembali dalam satu hati. Apa kabar Heartline semua? Tentunya dalam keadaan yang baik semuanya ya. Sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh dengan makna. Temanya juga seru sih kalau berbicara, seorang suka bicara apa sih arti bahagia bagi kamu. Nah ini nggak jauh-jauh beda. Cuman kita akan membahasnya dari Art for Happy Mind. Tadi pagi ada teman yang DM saya, apa sih maksudnya happy mind? Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan pakar-pakarnya. Namun juga kita akan ditemani oleh adik kita, namanya ada Aura Bulan dari Aku Pintar ya. Selamat sore Aura. Sore Kak, Selamat sore. Aura dari daerah mana? dari daerah Bandung Kak. Bandung. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Oh, sudah dari badi nyaut pangesto gitu ya. Iya. Iya, Apa? SMA kuliah? SMA kelas 2. Kelas 2 SMA. Sudah mulai offline? Udah mulai. Sudah gimana rasanya offline? Seneng banget sih, soalnya kan pertama kali setelah 2 tahunan nih, hampir 2 tahunan gak ketemu sama teman-teman, sama guru-guru juga gitu. Oke, nah selain Aura, saya selalu ditemani oleh 2 orang hebat. Nah ini kedua ini panutan saya banget nih kalau berbicara soal art. Cuman keduanya ini punya kekuatan yang berbeda, tapi dunianya masih dunia art kalau dibilangnya. Pertama saya akan sebut dulu dari kakak yang paling dua-duanya top nih. Cuman kan katanya harus ladies first ya kak. Jadi saya izin nih ladies first dulu dari Ganara Art Space. Dan dari Nakal juga pastinya ada Kak Tita Jumario. Selamat sore Kak Tita. Sore Kak Yos. Sore Kak Ivan. Sore semua. Iya, senang sekali ada Kak Tita. Nah, kalau tadi dibilang ada dari Ladies First, tentu habis itu ada man power yang selalu bermain musik dan pokoknya orang bisa terkeplek-keplek deh dengan dunia artnya beliau gitu ya. Nah, ini dia ada Kak Ivan Kabul. Selamat sore Kak Ivan. Halo, selamat sore Kak Yo, Kak Tita, dan Aura. Kan sengaja kan belum apa-apa aja dia sudah bikin kita happy. Iya dong, karena iya, karena suara kamu seperti orang menghibur gimana gitu loh. Sehat tentunya dong ya. Nah kita berbicara happy art minds nih. Kita ngobrol santai aja ya, berbicara happy. Katanya nih kalau orang happy imunnya naik, terus jadi sehat gitu ya. Tetapi juga sebetulnya happy ini tidak hanya berdasarkan kalau bisa jalan-jalan terus sih, belakangan ini saya dengar kan katanya kerja iya, capek iya, dapat uang enggak, mending jalan-jalan aja katanya gitu ya. Ada tuh lagi heboh gitu ya. Nah, saya boleh tanya nggak nih sama Aura dulu deh, kita ngobrol sama Aura. Aura, menurut Aura happy itu apa sih Aura? Happy itu perasaan senang yang bisa bikin happy, yang bisa jadi nggak sedih gitu. Nah, gimana caranya kalau Aura kan pasti pernah sedih, ya kan? Pasti pernah tadi gitu loh, kecewa atau apa. Nah itu gimana cara ngerubah mindsetnya Aura supaya bisa tetap happy atau bisa dilewatin begitu aja deh happiness-nya jadi dapet gitu. Kalau aku ngelakuin hal-hal yang aku suka sih, yang aku senengin. Apa sih kamu sukanya? Aku sukanya baca buku, dengerin musik, sama gambar. Dengerin musik sama gambar ini masuk banget nih sama Kak Tita sama Kak Ivan nih. Karena kedua orang ini, iya benar Aura, karena kedua orang ini orang-orang yang hebatnya minta ampun. Nah, Kak Tita kan juga berbicara tentang gambar nih ya. Bagaimana happy itu membuat dari suatu cerita. Tapi sebetulnya tidak hanya itu saja ya. Dari gambar juga kita bisa menyelesaikan permasalahan. Benar ya Kak Tita ya? Iya, apa betul. sih yang membuat Kak Tita itu bisa mendalami ini gitu di dunia art, di dunia gambar gitu loh. Apa sih keseksian dari gambar buat Kak Tita? Seksi loh. Jadi kalau aku sih emang pada dasarnya kan memang dari kecil udah suka gambar gitu. Nah, tapi lalu sampai menuju dewasa, lalu akhirnya
memang cita-citanya waktu itu mau masuk ITB Seni Rupa. Jadi aku dulu masuk ITB Seni Rupa, ngambilnya seni lukis. Tapi waktu udah lulus, selain pameran, aku juga sudah mulai mengajar waktu itu. Nah, jadi pas mengajar aku melihat bahwa sebetulnya, dan aku waktu itu mulai mengajarnya di panti asuhan, Kak. Nah, dan aku melihat bahwa sebetulnya mengajarkan anak-anak di panti asuhan menggambar itu bisa membuat mereka lebih bahagia. Gitu. Dalam artian, kan bedanya anak-anak di panti asuhan dengan anak-anak yang lain adalah misalnya anak-anak yang lain pulang sekolah lalu ketemu orang tuanya ngobrol ya tentang harinya seperti apa. Nah kalau di panti asuhan kan nggak bisa. Nah jadi waktu dulu aku mengajarkan anak-anak ini untuk bisa mengekspresikan perasaannya lewat gambar. Nah jadi pada saat mereka mulai gambar dan mulai memakai alat-alat mewarnai ya gitu kayak krayon gitu, yang warna-warninya itu membuat mereka bahagia, itu membantu mereka juga memproses emosi. Nah jadi kenapa mungkin Art for Happy Minds ini menurut aku cukup lumayan manjur ya gitu Kak Yo dan Kak Ivan juga dan Kak Aura. Adek, apa kenapa nih? Aura aja deh. Nah, jadi mungkin karena itu ya, karena memang aku melihat sendiri dampaknya gitu di anak-anak yang memang tadinya susah mengekspresikan diri gitu ya, lalu dia bisa gambar-gambar gitu. Nah, dan ini membantu sekali sih sekarang lagi di masa pandemi, di mana aku biasanya gini nih, ini rapat aku yang keberapa gitu misalkan ya, kita udah online berapa kali gitu ya. Terus kalau misalnya ada rapat yang kayak capek banget gitu, aku biasanya langsung ambil kertas gitu, terus habis itu gambar-gambar, doodling, terus habis itu kayak aku bikin yang sederhana aja kayak gini gitu, dan itu betul-betul membantu aku untuk tarik nafas pelan-pelan, lalu mengeluarkan dan ini hanya dengan garis aja, dan itu kayaknya memang cukup membantu sih menenangkan diri gitu Mbak. Oke, wah ini seru sekali ya, mengekspresikan lewat tulisan. Karena memang banyak sih dari kita yang nggak bisa gampang untuk bercerita ya, jadi kayak kependem. Nah tapi juga tidak hanya dengan ekspresi tulisan. Kadang-kadang tadi dibilang sama Aura lewat musik gitu loh. Nah Kak Ivan nih, Kak Aura, Kak Ivan ini nih orang yang saya kenal sejak zaman dahulu kala. Ciulu, tolong. Gimana Kak nih? Ivan, suara kamu kalau berbicara kenapa berbeda ya? Ganti. Bedanya gimana nih? Masih Masih beda ya? seperti, iya lucu jadinya gitu. Kayak apa ya? Kayak film kartun. Benar ya. Coba, sorry. Asik. Kayak aku pikir tadi disengaja loh. Ya, jadi suaranya tiba-tiba kayak suara kartun gitu, lucu gitu loh. Makanya kita ketawa banget gitu kan. Nah, Aura, Kak Ivan ini nih pintar sekali nih. Maksudnya tidak hanya bergerak di dalam dunia art, tetapi juga canggih dalam rumus-rumus gitu ya. Nah, kita berharap Kak Ivan sudah. Nah, itu dia suaranya keluar. Oke. Yeay. Bermasalah berarti mic saya, maaf ya. Nggak apa-apa. Aku pikir sengaja loh Kak Ivan. Kayak gimana sih suaranya? Kayak suara Donald Bebek gitu. Astaga. Zaman Kira kamu. tadi aku sempat GR, aku tuh semenghibur itu ternyata suara. Tapi serius. Tadi tuh kita kayak disapa sama ini ya, film kartun gitu kan. Kayak Alvin and the Chipmunks tau nggak? Ya Nah, ampun. kayak gitu. First impression saya langsung sejatuh itu ya. Enggak kok, justru kamu menghibur. Pantes tadi Aura pokoknya, Tapi menghibur. oh ternyata gitu. Sorry. Ya, gimana Kak Yo? Tadi Kak Ivan, kan Kak Ivan nih orang yang bergerak di dalam banyak hal gitu ya. Talentnya tuh banyak banget gitu, multi talent. Nah, tapi salah satu dari yang saya kenal, Kak Ivan juga senang dunia musik. Kak Ivan tuh gimana sih? Saya sih tahu nih ceritanya, tapi saya lebih nggak seru kalau yang saya ceritain. Kayaknya mesti Kak Ivan sama kayak kata tadi kan. Gimana sih caranya akhirnya tuh Kak Ivan bisa mendalami satu alat musik, bahkan sekarang mana-mana selalu bisa dijadiin pasangan kali dalam tanda kutip ya, ada di bawah-bawah kan. Jadi kalau ada apa-apa langsung bermain gitu kan. Nah, alat musiknya apa dan kenapa bisa kecemplung? Apakah itu memang jawaban arti bahagia bagi dirimu? Oke, kalau misalkan Kayo bilang itu jadi pasangan saat jalan-jalan, ya mungkin untuk sekarang karena belum ada yang bisa diajak jalan gitu loh Kayo. Ya, Jadi sementara alat musik aja gitu yang kita bawa-bawa, kita gandeng-gandeng gitu ya. Wah, jadi curhat saya. Oke,
Oke, kalau awalnya sih sebenarnya kenapa ke musik aku juga bingung ya. Karena memang aku ada 3 bersaudara, 2 kakakku cewek. Yang pertama main piano, kedua drummer gitu. Dan aku waktu kecil cowok sendiri sebenarnya awalnya nggak tahu nih bisa terjun ke musik. Dulu papi mami aku sempet, ya ampun nih anak kakak-kakaknya main musik biasanya ikut-ikut nih gitu. Kok yang ini enggak gitu. Akhirnya aku sempet dilesin kan satu alat musik yang cukup unik, ditiup, kecil, warnanya biru atau nggak pink. Aku rada malu sih sebutnya ya, tapi ya kenyataannya gitu. Aku sempat dilesin pianika. Saking bener-bener orang tua aku, ini anaknya anak tuh alat musiknya apa ya sebenarnya ya gitu. Tapi itu pun setelah 1 kali ngeles, udah bayar aku minta berhenti karena aku nggak bisa baca not balok waktu itu gitu. Akhirnya seiring dengan perkembangan usia, aku ingat banget kelas 5, kelas 6 SD waktu itu, di saat ini anak ini mulai rada ganjen gitu kan. Terus kayaknya ngeliat, kayaknya kalau belajar gitar ini kesempatan emas untuk bisa meluluhkan hati seseorang wanita lah gitu. Anak SD yang mikirnya begitu ya. Gimana tuh Kak Tita tuh anak Waduh, Kak SD Tita udah langsung kayak canggih gini. loh. Ini jangan dicontoh ya bagi pendengar-pendengar yang lain ya. Atau mungkin Aura nih sempat merasakan hal yang sama nih ya, jadi target, waduh ini harus diluluhkan hatinya sama pria bergitar gitu kan. Ya udah akhirnya aku belajar, terus ternyata keterusan jadinya. Jadi emang motivasi awalnya itu kan memang untuk quote unquote, ya mungkin anak kecil pengen show off ya, pengen dilihat bisa gitu loh, pengen bisa melakukan sesuatu. Terus sampai akhir berkembang, sampai sekarang aku mainnya saxophone, aku lebih ngerasa musik itu musik itu kalau kita ngedenger itu kayak sesuatu karya yang istilahnya ngertiin kita banget gitu ya. Ada orang sedih nih misalkan ya, terus dari itu kita denger lagu galau, waduh bukannya terhibur makin kejer nangisnya gitu kan. Jadi musik itu tuh yang membuat kita makin larut dalam satu kondisi. Sama halnya seperti film horor, kalau kita matiin suaranya juga agak horor gitu ya. Jadi emang musik tuh yang membuat kita makin bisa larut. Dan begitu juga akhirnya ketika aku bermain dan aku memainkan satu lagu yang mungkin lagu rohani mungkin atau lagu-lagu yang sifatnya memotivasi, ya itu pun membuat aku akhirnya punya satu penyaluran. Karena ya itu dia ya, kalau kita pendam sendiri rasanya bisa jadi penyakit gitu loh. Kebanyakan orang jadi sakit tuh gara-gara pendem pikiran yang nggak kunjung terungkapkan gitu kan. Jadi akhirnya aku ngerasa buat aku ya mungkin lebih ke musik. Nah kalau pengennya gambar sih Kak Tita, cuma aku tuh nggak bisa gambar kecuali gambar gunung yang ada matahari tengah-tengahnya itu doang. Itu standarisasi kita itu. Kita kan begitu ya standarisasinya kalau bikin gambar, tarik garis dari kanan turun ke bawah, tarik garis ke atas, terus tiba-tiba tengah-tengahnya ada gunung gitu ya. Nah Kak Tita, ini Aura ngalamin nggak nih gambar seperti ini? Ngalamin, Kak. Ngalamin ya. Sampai sekarang itu masih ada Kayo. Gambar gunung matahari itu. Nah, menurut Kak Tita gitu, tadi kan Kak Ivan jelas banget nih nerangin gitu ya. Kalau dipendem itu bisa jadi penyakit gitu. Lebih baik diekspresikan, ekspresinya macam-macam. Nah, menurut Kak Tita dalam menggambar, apakah pengaruh warna juga mempengaruhi Kak? Misalnya gitu ya, kayak kalau kita berbicara dunia psikologi, konon katanya kan seseorang itu bisa dilihat dari bentuk gambar, dia gambarnya apa, terus warnanya apa, terus ketebalan penekanan gambar juga mempengaruhi gitu loh. Nah, sebetulnya ini terbukti nggak sih dalam perjalanan Kak Tita dengan teori-teori psikologi tersebut? Menurut kalau dari arti-arti warna itu pengaruh sekali sih Kayo. Jadi kenapa memang ada beberapa warna yang dipilih gitu ya untuk membuat kita lebih semangat gitu. Biasanya warna merah itu menggambarkan keberanian, lalu warna kuning itu menggambarkan kebahagiaan atau keceriaan, dan misalkan warna ketebalan penekanan gambar. Iya. Dan misalkan warna turquoise seperti ini gitu ya, maksudnya ini menggambarkan ketenangan atau biru atau hijau gitu ya. Nah, jadi memang warna-warna itu membantu psikis kita juga gitu untuk healing. Dan yang tadi disampaikan oleh Kayo juga, kadang memang kita sebagai pengajar biasanya kita bisa menebak ya, apabila memang murid kita sedang dalam kondisi yang kurang sehat, mungkin secara mental dia agak tertekan, biasanya gambarnya lebih gelap ya gitu. Maksudnya ada coretan-coretannya yang mungkin lebih dalam gitu, atau cara dia memposisikan. Jadi kadang anak kan menggambar keluarga ya gitu, menggambar diri mereka sendiri gitu.
ada waktu itu contohnya salah satu murid painting aku gitu dulu waktu aku masih mengajar SD waktu itu, dan anak ini menggambarkan dirinya sendiri jauh dari orang tua dan adiknya. Nah, lalu aku harus melaporkan itu gitu ke tim di sekolah gitu karena posisinya tuh sangat jauh dan dia berdiri sendirian dan memang padahal mukanya nggak sedih, jadi tidak ada ekspresi apa-apa, tapi akhirnya lalu dicek ke psikolog, memang dia merasa disconnected dari orang tua dan adiknya gitu. Nah, itu kan bisa kelihatan dari gambar, padahal waktu itu kita sebetulnya gambarnya bukan tentang itu gitu. Nah, jadi itu yang tadi aku bilang, mungkin ekspresi diri juga bisa ya dari situ gitu, dan kita kadang-kadang bisa terlihat sih gitu dari goresan pensil, bahkan dari pengaturan objek-objeknya. I see. Nah, ini menarik ya. Tadi kalau dibilang bisa terlihat. Tadi Kak Iva juga kasih contoh tentang horor gitu ya. Tidak ada musik mungkin nggak akan jadi horor, tapi dengan suara maka terbawa emosi kita gitu loh. Nah, kan tadi Kak Tita melihat dari gambar itu bisa mengetahui situasi. Menurut Kak Iva nih gitu loh. Apakah itu juga bisa dari musik gitu ya? Orang bisa ketahuan, oh ini lagi jatuh cinta nih. Ini lagi mellow nih, hanya dari musik yang dia pasang. Atau di musik yang dia mainkan? Menurut aku sih bisa aja ya, tapi karena kebanyakan orang udah tahu ya, kalau misalkan musik itu merepresent suasana hati, menurut aku banyak juga sih yang sekedar untuk konten. Jadi dia pasang aja di IG Music lagu-lagu galau biar ditanya sama gebetannya, kamu kenapa gitu kan. Tapi menurut aku sih secara mendasar kita nih pasti akan mencari sebuah musik, sebuah art yang benar-benar bisa merepresent apa emosi kita. Biasa sih gitu ya. Kalau kita lagi galau gitu, ya kita nyari yang rada gimana. Ya entah kita mau menikmati kegalauan, dengerin kau hancurkan aku dengan sikapmu. Atau kita justru mau denger lagu yang istilahnya, ayo kita harus perbaiki mood kita nih gitu loh. Jadi kelihatan sih ya sama kayak Kak Tita, mungkin ternyata benar, aku juga baru ya. Oh iya benar, kalau misalnya kita mungkin lagi emosi, mungkin dari segi jangankan menggambar, nulis juga kayak lebih diteken gitu ya. Kelihatan banget. Iya mungkin musik juga seperti itu sih Kak Yo, menurut aku kelihatan. Apalagi kalau orang itu sebagai pencipta musik ya, lagu ya. Mungkin akan kelihatan gitu ya, kalau dia lagi happy atau enggak, suasananya seperti apa gitu ya. Nah, Aura sendiri pernah nggak sih tanpa sadar sebetulnya juga terbawa dalam situasi tadi kedua itu, baik kan tadi Aura bilang senang menggambar dan musik gitu. Ini benar-benar sama nggak apa yang Kak Tita dan Kak Ivan cerita sama Aura? Dan boleh dong share dikit dari Aura pengalamannya gitu loh. Ambil yang apa ya, terbaikkah, yang apa, terserah Aura mau cerita apa, silakan. Tadi sih bener banget, itu bener banget. Pakai gitu ya. Nah, soalnya aku kan waktu itu pernah stres, apa ya, kayak capek banget. Soalnya itu kayak seharian tuh nge-zoom dari pagi sampai sore, terus malamnya lanjut zoom lagi buat terkom ya kan. Nah, terus aku tuh break dulu kan. Terus ya aku gambar-gambar sambil nangis ya karena capek gitu. Dan itu itu emang gambarnya tuh beda dari biasanya sih. Jadi kayak lebih lebih gelap juga, terus lebih dalam gitu sih. Goresannya tuh beda, nggak kayak biasanya sih. Beda sama kayak waktu lagi selang pelajaran, misalnya waktu lagi belajar terus ngegabut gitu kan, kosong di jam kos kayak gitu. Itu gambarnya kan biasanya suka di belakang buku tulis kayak gitu. Ya itu lebih halus gitulah, lebih berwarna juga gitu. Nah kalau musik sendiri gimana buat kamu? Kalau musik sih nggak tahu ya, yang ada di playlist lah yang dimasukin sesuai itu aja sih. Nggak ngelihat. Jadi misalnya kalau aku sedih nggak ngelihat jenis, nggak pilih-pilih apa ya, jenis musiknya gitu. Semua musik, karakter semua musik kamu suka lah ya jadinya ya. Iya. Itu menarik sekali. Nah, Kak Tita sendiri punya nggak pengalaman secara pribadi, ternyata kan Kak Tita senang gambar gitu ya. Ada satu momen tertentu nggak sih yang membuat Kak Tita merasa ajeb, ini memang pilihan saya dan cara saya menghealing, sebelum menghealing orang lain ternyata saya tersembuhkan gitu dari gambar. Mau dong Kak prosesnya, cerita dari, kalau ada ya, mau dong berbagi kepada kita se-Indonesia.
Oke, jadi kalau dari aku sendiri kan ya tadi aku sempat cerita, jadi aku dari kecil emang suka gambar gitu dan kebetulan almarhum bapak adalah seorang fotografer seni gitu ya, memang suka melukis lah gitu dari dulu gitu ya. Jadi begitu lihat aku bisa gambar dan dulu tuh aku gambar tuh di tembok. Kalau anak kecil biasa ya gambarnya di tembok gitu ya, terus gambar orang gitu dan kalau orang tua lain mungkin marah-marah gitu. Nah, sedangkan almarhum bapakku tuh malah yang ngeliatin gambarnya satu-satu terus bilang, kita gambarnya bagus deh, kamu kayaknya gedenya harus jadi seniman nih gitu. Jadi umur 4 tahun udah disuruh jadi seniman gitu. Jadi kayaknya udah dapet calling gitu ya. Nah, tapi waktu yang menurut aku akhirnya gambar itu membantu proses aku dalam beremosi ya sama seperti mungkin Aura, umur seaura sih gitu ya, maksudnya SMA biasa ya, teen angst gitu, jadi kayak remaja gitu ya, lagi emosi gitu. Nah jadi dulu tuh aku suka, aku punya diary dan aku gambar-gambar di situ dan dulu aku belajar gambar pakai arang gitu, jadi arang itu tuh charcoal kan, sebenarnya dijual juga sih di toko-toko buku gitu dan dia memang sangat hitam gitu ya. Dan aku prosesnya menggambar yang memang akhirnya banyak bisa mengekspresikan diri gitu dan aku menambahkannya dengan puisi-puisi kecil gitu ya. Nah, jadi, pada saat itu aku melihat oh ya ini sebetulnya bisa banget nih untuk aku, daripada aku marah-marah gitu ya, udah aku gambar aja gitu dan itu yang akhirnya jadi pegangan sampai sekarang gitu. Jadi kalaupun sekarang gitu dengan anak-anakku sendiri gitu, kalau misalkan mereka lagi dalam kondisi, lagi biasa ya anak-anak kecil gitu yang maksudnya marah-marah gitu, ngomel-ngomel, ya udah aku suruh gambar gitu dan biasanya sih membantu mereka juga gitu. Jadi akhirnya berkelanjutan jadi semacam kayak full circle ya, kami full circle dari aku dulu anak-anak, sekarang terus aku bisa membantu anak-anakku juga ya untuk mengekspresikan diri kayak gitu Kayo. Menarik ya. Nah, sebenarnya dari Kak Ivan nih, aku musik gitu ya. Kan tadi ini 4 SD gitu. SD loh sudah mencoba untuk menggugah atau menarik perhatian dengan dunianya musik gitu. Maksud Kayo ganja dari kecil nih, maksudnya gitu. Kayo berusaha halus banget loh Kayo. Ya kan gimana gitu ya. Kak Ivan, masih berlaku nggak tuh sampai sekarang gitu? Ternyata musik itu bisa melambangkan, mencerminkan diri Kak Ivan juga. Kan Kak Ivan ini kan seseorang yang menjadi panutan banyak gitu ya, banyak bahkan pemuda-pemudi Indonesia gitu ya. Jadi apapun yang Kak Ivan lakukan orang selalu berkaca gitu. Nah, apakah pernah dalam dunia sehari-hari itu sampai saat ini musik itu juga membuat motivasi atau menjadi inspirasi bagi banyak orang? Bener ya. Oke, kalau misalkan buat aku, kalau Kayo misalnya memandang seorang Ivan Kabum jadi orang yang dipandang, maksudnya ada anak-anak yang melihat ke arah aku jangan gitu ya. Itu. That's true. Ya mungkin ya gitu. Nah oke, kalau misalnya itu kan kesannya aku kategori seorang leader gitu loh. Leader itu seringkali mau mendengar dari banyak orang, tapi buat kita sendiri sebagai seorang leader kadang-kadang juga butuh tempat untuk didengar sebenarnya. Dan menurut aku kadang-kadang di saat ada orang-orang lain nggak punya waktu atau kapasitas untuk itu gitu, kadang-kadang yang menurut aku sih musik ya pada akhirnya yang bisa benar-benar jadi curahan hati aku. Jadi kadang-kadang oke lah, kita sebagai seorang leader, aku yakin setiap kita nih panggilannya adalah sebagai seorang leader di kita punya scope masing-masing ya gitu ya. Aura di lingkungan sekolahnya, Kak Tita dengan lingkungan seninya, komunitasnya anak-anaknya, Kayo dengan, Kayo mah udah nggak usah ditanya lagi lah, di mana-mana ada Kayo pokoknya gitu ya. Gosip, stop. Aduh sorry, kebawa tadi pagi nih, belum beres ya. Kebawa kerjaan tadi pagi. Dan pada akhirnya kita kadang-kadang penting juga untuk menentukan mood kita ya, suasana hati kita gitu. Jadi nggak jarang kalau aku misalkan berangkat nih, tadi pagi harus kerja, harus syuting, tapi misalkan suasana hati masih ada menyimpan kegalauan gitu ya. Ya udah, akhirnya entah aku nyanyi atau aku dengerin musik, ya pokoknya lagu-lagu yang istilahnya bisa bangkitin mood aku lah gitu. Karena kan kita harus tampil profesional juga di depan semua orang. Jadi masih berlaku buat aku sekarang. Aku kan meskipun koleris juga melankolis Kak. Jadi aku tuh harus butuh yang gitu loh. Gimana sih Kak Tita? Butuh gitu loh Kak Tita. Kak Tita coba di-translate. Paham lah. Kalimat nya apa? Aduh.
Jadi memang menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang dunia seni art gitu ya, baik itu seni lukis, seni tari, seni suara, seni musik, banyak sekali. Ternyata memang sebetulnya nih teman-teman semua, kakak-kakak kita dan adik kita, penelitian di zaman yang lalu juga mengatakan bahwa pengerjaan kreatif itu membantu membangun koneksi di otak untuk memperkuat cadangan kognitif dan ketahanan otak. Setuju nggak tuh? Bagaimana kognitif kita itu diperkuat melalui ketahanan otak dan mencegah kehilangan memori dengan dunia art. Nah, ternyata bahagianya tuh baru nongol setelah ini terbentuk gitu loh. Kognitif kita terbentuk karena ada ketahanan otak dan tanpa kita sadari dia memperkuat memori kita. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang suka lupa atau apa gitu ya, jadi banyak-banyak memperdalam ilmu art yang kira-kira menyentuh dirinya apa. Kak Tita menggambar, Kak Ivan dengan musiknya. Nah, Aura mesti cari tahu tuh artnya di mana gitu ya, yang bisa ditekunin. Nah, itu akan memperkuat otaknya dan juga ketahanan memori. Makanya karya seni juga dapat meningkatkan keterampilan motorik halus. Gitu, melalui gerakan kecil dan terarah yang dapat membantu mencegah rasa sakit dan kekakuan. Nah, berbicara untuk itu, kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi kita akan dengarkan dulu yang satu ini ya, karena ada yang mau lewat, kakak-kakak. Kita akan dengarkan bersama-sama percakapan sore hari ini yang lewat satu ini. Silakan, operator hotline. Apakah Anda bermasalah dengan internet di rumah atau di kantor Anda? Jangan khawatir, karena ada PT Inet Globalindo yang terus memberikan solusi internet kepada Anda. Free trial dengan jaminan SLA 99%, menggunakan teknologi tinggi dengan media wireless, fiber optik, dan juga VSAT. Inet Globalindo menjadi internet service provider yang paling canggih dan juga terpercaya. 24-hour service support and help desk yang dihandle oleh tenaga ahli yang profesional. Bergabunglah dengan kami sekarang juga, di mana Anda bisa nikmati high speed internet collection dari Inet Globalindo. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021 299 66900, 021 299 66900 atau fax di nomor 021 526 9587, 021 526 9587, dan juga kunjungi website kami di www.inet.net.id. Internet service provider Inet Globalindo, your trusted internet service provider. MyTV, saluran televisi perempuan Indonesia, sudah bisa Anda saksikan melalui saluran TV digital, channel 32, frekuensi 562 MHz untuk area Jabodetabek, dan akan menyusul channel TV digital di kota-kota besar lainnya. MyTV menyajikan program-program perempuan Indonesia dengan konten-konten yang sangat menginspirasi dan menarik, diantaranya Speaking Parenting, program MyTV Talk Show yang mengangkat topik mengenai perempuan, percakapan ringan tentang tips mengasuh anak, selebriti berbagi ilmu pengalaman dalam membesarkan anak, dan seputar psikologi orang tua baru. Dipandu oleh host Mona Ratuliu. Hadir juga pakar dan narasumber di bidangnya. Jangan sampai dilewatkan ya, perempuan hebat Indonesia. Untar memberikan beasiswa SPP dimulai dari 50 sampai dengan 100% khusus untuk program studi non-kedokteran. Biaya pendaftarannya gratis loh. Silahkan daftar online melalui website go.untar.ac.id, go.untar.ac.id. Syarat pendaftarannya hanya scan raport kelas 10 dan 11 loh, dan tidak perlu melakukan tes akademik. Mudah sekali kan? Pengumumannya juga langsung diumumkan 24 jam secara online. Ayo daftar sekarang. Promo ini berlaku sampai dengan 30 September 2021. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp Admisi Tarumanagara di 0811 7579 727, 0811 7579 727, atau email di admisi@untar.ac.id. Untar untuk Indonesia. Shalom, datang dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry di bawah pengembalaan Pastor Abraham Kongrat Supit untuk ibadah hari Minggu tanggal 26 September 2021 bertempat di PEM Hotel Gading Serpong, Jalan Boulevard Raya, Gading Serpong, Kafling 30, Gading Serpong, Tangerang. Jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Levi Supit.
Jam 11 siang dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Jam 17 sore dilayani oleh Pastor Petra Fangidai. Datang dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah tatap muka ini bersama kami Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry di Fem Hotel Gading Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Ya, Heartline, senang sekali ya kita sore hari ini bagi yang baru bergabung dengan kita. Sore hari ini kita berbicara tentang dunia seni. Bagaimana dunia seni itu bisa membuat imun tubuh ternyata menjadi happy atau bahagia. Nah, bagi yang baru bergabung bersama saya, ada orang-orang hebat, ada Aura Bulan, ada Kak Ivan Kabul, dan Kak Tita Jumario. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apakah arti art. Nah, di dunia sekarang ini, khususnya di pandemik nih, kakak-kakak ya, kita ketahui banget imun kita menjadi sedikit berkurang gitu atau menurun karena nilai kebahagiaan itu juga berturun. Karena misalnya tiba-tiba terkukung gitu ya, biasa bersosialita. Dia aja ditanya sama Aura, gimana offline? Wah, senang banget, ekspresi mukanya langsung kelihatan berbinar gitu. Nah, ini ternyata juga membuat banyak orang yang pada saat pertama kali COVID hadir gitu ya, tidak siap sehingga banyak membuat perasaan atau kesehatan mental bisa dikatakannya ya, menjadi turun, ya, kekuatan stamina dalam berpikir, dalam emosi bahkan sekalipun. Nah, berbicara art nih, menurut Kak Tita gitu ya, apakah art ini penting dalam kehidupan kita? Menurut Kak Tita nih, art ini penting dalam kehidupan kita dan seberapa penting sih gitu, sehingga mungkin nih pada kesempatan ini kita bisa mengarahkan kepada teman-teman kita kalau memang ini begitu penting. Silakan Kak. Kalau menurut aku sih sangat penting ya. Jadi aku waktu itu ikut event yang diadakan oleh UNESCO pada bulan April 2020. Jadi sebetulnya tanggal 15 April 2020 itu adalah Hari Seni Sedunia. Nah, dan pada bulan April 2020 itu kan lagi tinggi-tingginya ya angka COVID, dan itu kita belum tahu apa-apa yang mengenai pandemi gitu ya. Jadi semua masih dalam kondisi sangat khawatir gitu, dan kita semua menyadari bahwa banyak sekali aspek-aspek seni membantu kita untuk terus bernafas, dalam artian menjadi oksigen ya gitu. Apakah kita menonton TV, menonton acara mungkin serial-serial yang kita nonton semalaman di suatu program dengan huruf depannya N. Nah, terus udah gitu lalu juga lalu mendengarkan lagu gitu ya. Tadi mungkin Kak Ivan juga sempat mention gitu, kalau misalnya kita lagi galau gitu ya, kita denger kok malah tambah nangis sebenarnya sih, jangan didengerin lagu yang kayak gitu ya. Nah, terus tapi juga dan juga mungkin ada banyak sekali yang akhirnya mencoba juga mulai menggambar atau melukis, bahkan berkebun itu kan sebetulnya bentuk kesenian ya gitu. Jadi kita melihat banyak sekali mungkin orang tua gitu ya, atau om atau tante gitu, ini kebetulan ibu saya sendiri gitu yang mulai berkebun gitu, dan memilih potnya itu dengan cantik gitu, dan itu memberikan perasaan bahagia gitu, melihat hal-hal yang indah-indah gitu. Nah, jadi sebetulnya akhirnya menurut saya kenapa sangat penting, ya ini satu-satunya yang memang bisa membuat kita jauh lebih semangat ya gitu akhirnya. Nah, dan ini bukan sesuatu yang jauh terpisah dari kehidupan kita masing-masing, meskipun kita semua tidak mempraktekkan seni. Jadi maksudnya nggak perlu jadi pelukis gitu untuk menghargai karya seni kan gitu, misalnya menghargai ilustrasi atau doodling gitu yang kita lihat misalkan di Instagram gitu. Tapi tetap aja kita bisa menghargai dan bisa terhibur gitu karenanya gitu. Jadi menurut aku sih sangat penting ya untuk kesehatan mental. Gitu. Nah, menurut Kak Ivan gitu, tadi kan dikatakan begitu penting, bahkan ada disebutkan satu hari khusus gitu, sampai dihargai hari itu adalah hari untuk membuat kita lebih, imun kita terbooster. Kak Ivan pernah nggak sih menemukan
kepentingan ini gitu ya dalam kehidupan Kak Ivan yang merubah dalam hitungan detik bahkan dalam hitungan menit mungkin ya begitu kecewa atau begitu senang melampiaskan dalam dunia art gitu. Apakah ini pernah terjadi dan dampaknya apa yang terasa apa dampaknya? Karena tadi begitu penting gitu kan diarahkan untuk kita bisa mendapatkan seni kita sendiri ini masing-masing gimana. Iya. Nah kalau Kak Ivan boleh nggak bagi ceritanya? Saya tahu sih banyak Kak, tapi satu aja ya. Jangan yang kita berdua ya Kak. Jangan ya, itu Jangan. privacy aja ya. Kita aja. Itu posisi kita aja. Siap. Gak enak gini rasanya aura ya kita kayak ini. Waduh, jangan gitu dong Kak. Biar gak tegang Kak, biar seru ngobrolnya. Aku sih ini ya, tadi ngedengar Kak Tita ngomong jadi banyak inspirasi juga ya. Jadi pada akhirnya mungkin kalau kita melihat seniman itu sekarang musisi, pelukis. Cuma aku tadi ngedengar Kak Tita ngomong, mungkin boleh nggak aku mengambil kesimpulan kalau sebenarnya seni itu adalah kita ya. Setiap kita tuh adalah seniman. Dan tadi aku langsung kepikir, oh iya ya, even setiap hari tanpa kita sadari kita mix and match baju kita, atasan sama bawahan, kita model-modelin rambut kita kayak gimana. Ya, itu kayaknya sebenarnya udah part dari seni ya, meskipun memang ya atau bahkan kalau diterusin diseriusin bisa jadi fashion stylist atau fashion designer, ya itu juga part dari seni gitu menurut aku. Dan menurut aku sih kalau pengalaman pribadi ya pernah banget ya Kak ya. Jadi memang kalau dari seni itu dalam beberapa detik karena dari seni itu lahir rasa puas menurut aku tuh. Jadi ketika rasa puas itu akhirnya menimbulkan rasa self confident, percaya diri kita gitu ya, karena kita merasa dihargai, kita merasa bisa ada suatu penyaluran gitu loh. Kan istilahnya kita sebagai manusia salah satu kebutuhan mendasarnya adalah untuk didengar dan diapresiasi gitu ya. Dan karya itu menurut aku adalah salah satu bentuknya gitu, bagaimana kita menyalurkan itu pada suatu bentuk. Dan menurut aku ya ketika memang penyaluran itu sudah terjadi, lebih plong, lebih lega, dan akhirnya cukup bisa dalam beberapa momen udah bisa switching lah. Meskipun memang kadang-kadang harus diakui nggak secepat itu juga sih Kak. Tetaplah kita harus butuh proses, nggak langsung beberapa detik. Tapi menurut aku it works lah. Itu terjadi. Nah, Aura sendiri gitu loh. Ini kan kalau berbicara seni gitu, pernah nggak sih Aura menangkap dari gini deh, Aura dari sekian banyak yang paling Aura suka apa dulu deh? Aku paling suka gambar. Paling suka gambar daripada musik. Tadi kan karena Aura ada musik dan gambar kan. Nah, Aura suka gambar gitu loh. Aura pernah nggak memperhatikan gambar-gambar Aura ya? Kalau belum coba dilihat gitu ya. Ternyata benar nggak sih apa yang Aura gambar itu sebetulnya yang tersirat dan terbentuk dalam diri Aura, dalam perasaan, dalam pikiran gitu. Benar nggak? Iya, benar Kak. Kalau aku lihat. Itu memang bisa menjadi refleksi ya. Iya, Bagaimana Kak. itu bisa seni itu membuat kita menjadi sebetulnya bisa dikatakan tadi kalau kata Kak Ivan setuju sekali nih, dalam bangun tidur aja kita sudah dari kecil berarti ya kita sebetulnya udah dilatih sama orang tua kita untuk kenal seni ya kakak-kakak ya, karena kan yang memasangkan baju tuh biasanya mami kita gitu ya, pagi besok bangun tidur baiknya ini warnanya ini gitu ya, sampai tanpa kita sadar akhirnya terbawa dalam kehidupan kita juga. Nah berbicara ya, tadi gitu kan Aura sendiri menyatakan memang itu adalah gambaran. Seni itu artnya. Menurut kita tahu kan pada saat kita berbicara art, happy mind gitu. Menurut Kak Tita tadi kan artistik ya, dunia art. Artinya kita kan tidak lepas juga dari nilai depresi, nilai stres gitu ya. Selain ada nilai bahagia ya. Nah, seberapa besar sih orang mengekspresikan komposisinya mana nih? Yang bahagia lebih tinggi atau yang lebih susah yang lebih tinggi? Untuk mengekspresikan dalam dunia gambar. Seberapa? Apa sebetulnya balance? Sebetulnya sih itu pertanyaannya agak susah dijawab juga ya Kak. Soalnya sebenarnya kan dalam dunia seni beda-beda ya gitu. Maksudnya ada yang memang mengekspresikan diri untuk membagi kebahagiaannya lewat lukisan gitu ya atau lewat gambar. Tapi ada juga yang memang mendedikasikan seluruh ilustrasinya tuh untuk menggambarkan perasaan-perasaan dia yang kurang baik gitu ya. Jadi sebetulnya bisa dibilang
karena semua emosi itu bisa dituangkan ke kegiatan seni gitu ya, gambar dan ilustrasi sebetulnya cukup lumayan balance gitu. Kita nggak bisa karena aku nggak punya datanya ya, berapa banyak teman yang bikin karya yang memang lebih gloomy gitu ya, atau berapa banyak yang bikin karya yang lebih menyenangkan gitu. Tapi bisa dibilang sih sebetulnya yang aku lihat gitu di tren sekarang, sebetulnya kan sekarang kita lebih ke ilustrasi digital ya yang banyak kita lihat gitu. Nah itu bahkan kalau kita lihat cara mereka menggerakkan si karya-karya ini gitu ya, akhirnya jadi karya itu bisa moving pictures gitu ya, maksudnya ilustrasi-ilustrasi yang bergerak itu tujuan utamanya kayak sepertinya lebih untuk membuat bahagia sih gitu. Itu yang aku lihat juga di lagu ya, kayaknya udah jarang deh pemusik yang membuat lagu yang sedih gitu, kayaknya udah zamannya mengangkat kegembiraan gitu. Ya jangan gitu juga sih gitu ya, mendingan yang senang-senang aja gitu ya. Jadi kayak kayak hari ini kan drop ya lagu barunya Coldplay sama BTS gitu. Nah itu tuh sangat membahagiakan gitu, dan cara mereka merilis videonya kan ada ilustrasi ada ilustrasi teksnya ya gitu, dan itu tuh dibuat dengan digital art. Nah jadi kalau misalkan pas ngeliat gitu ya di YouTube itu membuat kita bahagia gitu ya, maksudnya dan itu kayaknya tujuan semua orang gitu. Kalau aku nanya gitu ya, sebetulnya yang diinginkan apa sih teman-teman gitu ya, pasti semua pengen bahagia sih gitu. Kayak tadi Aura cerita, seneng banget ketemu, maksudnya kalau Aura sekarang kelas berapa, 2 ya? 2 SMA. 2, kelas 11. Kelas 11 sekarang ya Aura ya namanya. Iya 11. Jadi kelas 11 berarti sama sekali belum pernah ketemu teman-teman ya, karena kan angkatan yang pertama yang kena pandemi berarti kan gitu di SMA-nya, dan itu pada saat bertemu dengan teman-teman yang selama ini hanya ketemu online gitu, itu kan tidak tergantikan ya perasaan bahagianya gitu ya. Nah jadi kalau menurut aku orang sekarang memang mencari cara gimana untuk bisa tetap aman gitu ya, tetap sehat ya, mudah-mudahan gitu, tapi juga tetap mengejar si kebahagiaan itu gitu ya. Jadi kayaknya sih banyakan memang mengacu kepada gambar-gambar yang mungkin lebih membahagiakan atau lagu-lagu yang lebih upbeat gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. Oke, thank you Kak. Nah berbicara tadi kan Kak Tita ngambil contoh musik ya dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya, bergerak, membuat kita terbawa emosional. Ini kan juga kita akui sebetulnya banyak sekali, bahkan mungkin zamannya dari zaman dulu gitu. Contoh mungkin saya bisa sebutin Walt Disney deh, film kartun yang tertua ya, di mana gambar berpasangan dengan musik, ya kan, artinya berkawin lah ya, berdamai dengan musik, karena ada musik. Tadi kalau kata Kak Ivan horor gitu ceritanya gitu. Nah Kak Ivan sendiri gitu ya, kalau disuruh memilih gitu, kira-kira musik seperti apa sih yang, alat musik deh, saya nggak ngomong musik, alat musik apa yang melambangkan diri Kak Ivan? Oke, kalau alat musik yang aku banget, jelas yang mungkin yang aku mainin sekarang ya, saksofon ya. Cuma kalau boleh menambahkan lagu apa yang aku banget nih misalkan. Oke, boleh. Boleh nggak Kak? Boleh dong, boleh. Boleh ya. Habis itu tapi jangan nambahin sepatu aku banget ya. Ya kalau lagu yang aku banget sih, ini bukan promosi ya, tapi itu Untukmu Indonesia, Kayo. Itu yang kita buat bareng-bareng ya di Nakal ya. Iya. Itu apa ya, lagu yang akhirnya kita sebagai satu komunitas yang isinya public figure, seniman, semua mau berkumpul karena merasakan mulai dari keresahan yang sama nih di masa pandemi, dan kita merasa punya harapan yang bisa kita gapai dengan cara yaitu bersama-sama gitu loh. Nah menurut aku akhirnya lagu-lagu seperti itu ya bener ya kata Kak Tita tadi juga, udahlah kita udah lelah deh sama yang urusan sedih, menyedih, galau menggalau gitu kan ya, rasanya udah cukup gitu, dan sekarang kita justru butuh karya-karya yang membangun, yang istilahnya membawa satu optimistik, dan itu terpancar banget di lagu Untukmu Indonesia gitu. Jadi buat hardline pendengar nih yang belum mendengar, silahkan mendengarkan di YouTube ya kan, ada lagunya, coba cari suara saya yang mana gitu. Hopefully tuh Kak Bams udah sedikit membenarkan suara saya yang fals-fals itu, coba supaya on tone gitu, hopefully udah aman lah di situ. Dan gak cuma di YouTube, udah ada di platform musik kita semuanya, ada di Spotify. Iya dong, ada di Spotify dan lain-lainnya. Jadi bisa. Pertanyaannya orang sudah pernah dengar belum lagu Untukmu Indonesia? Waduh, ditembak langsung ya. Kebetulan belum nih Kak. Berarti abis ini nanti tolong dengar ya.
Iya, Ini kasihan. sebuah lagu yang memang setuju banget kata Kak Ivan. Ini adalah jawaban dari kita semua. Mungkin bisa dikatakan wakil gitu ya dari teman-teman di komunitas yang mempersembahkan, dan kita berterima kasih banget karena yang menciptakan lagu ini adalah Kak Bams atau Bambang Reguna Bukit dengan arrangementnya Kak Hens ya, disentuh Bembalut berdua itu menjadi satu kemasan yang indah, nikmat didengar, bahkan memiliki setiap katanya memiliki makna yang kuat gitu ya. Saya waktu itu Kak Tita udah, Kak ayo Kak ikutan, tapi dia lagi sibuk gambar. Nah, masalahnya suaraku jelek banget Kak. Jadi aku udah berkali-kali jika diajakin sama Kak Ayo, ayo ikut deh. Aduh jangan. Aku tuh suka dibecandain sama Giring. Aduh Mbak jangan nangis Mbak. Kalau lagi nyanyi di studio lagi nangis. Kalau Kak Tita sama Kak Giri nggak bisa disamain memang. Tapi bukan berarti Kak Tita tidak bisa menjadi bagian dari Beda-beda Kak Ivan talenta. ya. Tenang Kak Tita, aku juga kemarin istilahnya cuap-cuap, tapi sebenarnya ya yang suaranya suara-suara yang lain lah yang merdu-merdu. Yang penting bergaya aja dulu. Tadi kan gitu. sempat nyanyi sedikit bagus loh. Itu mungkin dekat mic Tapi ya. tadi barusan Kak Ivan Suara tuh bebek. agak nyanyi bagus gitu suaranya jauh lah. Tuh, Aduh kan? Kak Tita, abis ini coba kasih alamat ya, aku kirimin makanan ya. Aku paling nggak tahan dipuji gini nih Kak. Kita minta hotline abis ini sebagai closing lagunya untuk Indonesia ya, supaya Aura bisa dengar dan teman-teman yang lain bisa dengar juga. Nah teman-teman sekalian, hotline ternyata juga ya, sebetulnya kalau kita memiliki seni art itu membuat kita bahagia, mempengaruhi juga untuk orang-orang yang posisinya dalam keadaan sakit ya, artinya sakit secara tubuh, mental, bukan sakit mental pikiran, tetapi juga sakit misalnya gitu ya, ada teman-teman kita yang saat ini tiba-tiba mengalami sakit tertentu yang cukup lumayan membutuhkan perhatian. Nah ini ternyata juga membuat kebahagiaan atau merilis kecemasan, depresi dan stres yang berlebihan melalui terapi seni. Nah ini banyak sekali kalau kita tahu nih, sebetulnya pertama kali yang saya mulai pahami, saya mulai belajari itu pada seni, misalnya untuk anak-anak autism ya Kak Tita ya, mereka dilatih untuk misalnya bermain musik, lalu mereka dilatih untuk menggambar. Nah, ternyata ini juga mempengaruhi untuk kita yang di dalam keadaan tidak hanya sakit spesifik, tetapi juga di dalam keadaan sakit di rumah sakit. Mungkin sedikit nih Kak Ivan, Kak Tita, Kak Aura, aku mau kasih cerita sendiri gitu ya, di mana pada tahun lalu di bulan Agustus sampai September saya kan sempat kena COVID tuh, 19 hari di rumah sakit, di ICU 19 hari, 1 bulan di rumah sakit. Dan jujur memang saya suka lagu nih kayak Kak Ivan ya, senang musik gitu ya, kayak saya mencoba setiap hari mendengarkan lagu-lagu yang membuat saya merasa semakin tenang. Karena lagu yang saya pilih waktu itu bukan diingatkan oleh keluarga, ada 3 lagu. Yang pertama God Will Take Care gitu, di mana kata-katanya memang himnenya itu membuat spiritual saya semakin merasa ya kita tuh benar-benar bisa berharga gitu ya. Kita akan disayangi Tuhan, dilindungi Tuhan tuh, sama ada lagu Bapak Surgawi, satu lagi adalah Esokanku Jelang. Nah 3 lagu ini yang menemani saya selama 1 bulan di rumah sakit full. Jadi pagi sampai malam tuh dengerinnya itu aja tuh, apalagi yang pas di ICU. Nah ternyata memang tuh mempengaruhi kalau di dunia di dalam tubuh kita gitu ya. Ada yang namanya sistemnya dopamin neurotransmitter. Nah di mana dopamin ini adalah salah satu bagian dari otak kita yang merilis rasa kecemasan, depresi melalui art. Keren ya? Nggak. Aku tuh kadang-kadang suka gini loh. Amazed sama pekerjaan Tuhan di dalam semuanya ya, terutama diri kita, sampai bisa memikirkan kalau lagi stres tuh ini loh yang mesti dirangsang gitu, lewat musik, lewat seni, sehingga itu bisa merilis posisi-posisi yang kurang nyaman. Nah, menanggapi ini nih Kak Tita gitu, bagaimana gitu? Apakah memang peran orang tua, bahkan orang tua sendiri gitu di dalam situasi saat ini harus bekerja sama gitu. Kadang-kadang kita kan suka menuntut orang tua harus ABCDE atau anak-anaknya remaja harus nurut begini-begini gitu. Tapi kan hati mereka juga bergejolak dengan permasalahan yang berbeda. Nah, art apa sih yang diarahkan oleh Kak Tita? Misalnya kalau dia menggambar,
ada nggak sih tips-tips dari Kak Tita deh gitu loh di penghujung acara ini melalui seni art gambar sendiri khususnya? Oke. Kalau sebetulnya aku juga mengalami sakit yang tapi nggak sampai masuk ICU seperti Kak Yo ya gitu. Jadi bulan awal Juli sampai pertengahan Juli kemarin di tahun ini gitu, aku sakit COVID tapi isolasi mandiri bersama suami dan anak-anak. Dan pada saat isolasi mandiri itu aku melihat bahwa aku merasakan sekali terbantukan kegiatan berkesenian gitu ya. Jadi aku gambar dan juga kan kita punya bongkahan tanah liat gitu yang memang karena kan Ganara memang punya kelas-kelas tanah pottery gitu ya. Jadi kita kebetulan pegang di rumah, jadi anakku yang nomor 2 main-main itu juga bikin-bikin bareng gitu. Dan itu menenangkan sekali buat dia gitu. Nah jadi akhirnya yang terjadi adalah aku melihat itu sebetulnya bisa membantu, proses ini bisa membantu banyak orang. Jadi pada saat kita sedang pemulihan gitu ya, waktu itu belum betul-betul negatif, tapi kan bisa kerja dari rumah, kita Ganara mulai menjalankan program namanya Bersama Nakes gitu. Jadi kita membantu teman-teman nakes, membantu pasien dan juga membantu penyintas COVID gitu untuk menjadi lebih sehat ya secara mental dengan kegiatan seni gitu. Dan itu banyak sekali orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya. Jadi kita pernah membuat sebuah kegiatan Art for Happy Minds juga namanya. Waktu itu dengan anak-anak pasien COVID yang ada di Wisma Atlet. Nah, jadi orang tuanya waktu itu merasakan mendapatkan masukan banyak gitu ya dari tim Ganara gitu, gimana ya cara untuk membantu adik-adik gitu ya, anak-anaknya untuk lebih ceria gitu di hari itu gitu. Dan menurut aku memang ini peran keluarga ya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bisa lihat apa yang terjadi dengan pandemi sekarang gitu, memang kan banyak sekali mempengaruhi banyak sekali keluarga di Indonesia maupun di dunia, dan jadinya memang tanggung jawab kita semua gitu untuk membantu mencoba menyusun sebuah dunia yang lebih baik lah buat anak-anak gitu. Nah, menurut aku sih seni sangat memudahkan itu gitu. Jadi mudah-mudahan sih sebetulnya akhirnya anak-anaknya juga jadi lebih ceria gitu ya, karena bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif gitu. Seperti itu mungkin ya, Kak Yo. Oke, siap kalau gitu. Nah, menurut Kak Ivan sendiri sebagai terakhir nih, ya nggak kerasa nih udah 1 jam Kak Ivan. Kayaknya baru sebentar banget kita ngobrol ya. Nah, menurut Kak Ivan sendiri sejauh apa sih gitu loh, seni itu mempengaruhi juga karakter kita? Apakah kalau kita tipikal orang yang pemurung, kalau diperkuat lagi dengan seni yang membawa kita sebagai itu menjadi kuat, atau memang sebetulnya seni itu bisa merubah situasi gitu menjadi happy? Karena kan dikatakan kalau kita gembira, kalau kita senang, itu udah jadi satu imun tersendiri yang nggak bisa dijual, yang nggak ada di apotik manapun, di rumah sakit manapun gitu ya Kak. Karena tadi dikatakan dopamin itu yang bisa merilis. Menurut Kak Ivan sendiri gimana sih seni di mata Kak Ivan? Ya, pokoknya menurut aku sih seni itu adalah muara dari emosi ya. Dan kalau kita ngomongin emosi dalam hidup kita kan tuh bisa bentuknya macam-macam. Dan pada akhirnya aku percaya ketika kita mencoba melakukan seni dari emosi itu menjadi seni yang jujur, yang benar-benar merepresent kita. Dan tergantung sebenarnya bagaimana kita mengolahnya sih. Ketika emang kalau ada dulu kalau nggak salah Adele yang A Thousand Years kalau nggak salah itu lagu yang lahir dari kegalauan dan pengalaman dia. Gitu kan, mungkin pengalamannya sakit banget, tapi ketika dia buat sebuah karya seperti itu, dia lebih lega dan ternyata karya itu pun bisa menguatkan banyak orang. Menurut aku itu adalah buat Adele sendiri sebagai penciptanya itu adalah kebahagiaan yang level berikutnya gitu loh. Jadi menurut aku seni itu bisa banget menjadi sebuah terapi ya kan, buat penyaluran emosi kita. Ya jangan semata-mata isinya yang negatif dan menghujat yang membuat keadaan semakin dark dan keruh, tapi lebih ke arah optimistik lah, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang kita sudah muak dengan hal-hal yang sifatnya sangat menakutkan dan menyeramkan gitu ya. Ya udah, dan akhirnya ketika kita bisa melihat ternyata karya kita nggak stop sampai di situ loh, dia punya power yang wow, benar-benar nggak kita bayangkan sebelumnya, dan kita benar-benar akhirnya benar bisa semakin bersyukur dan percaya kalau wow, itu ternyata art itu bisa untuk healing, bukan hanya orang lain aja tapi buat kita juga.
Oke, thank you so much, terberkati sekali ya. Nah, Aura, boleh dong kasih sedikit semangat buat teman-teman nih, untuk apalagi sudah offline ya, walaupun tetap harus jaga prokes ya Aura ya. Nah, tapi bagaimana sih teman-teman memberikan nilai seni dalam kehidupannya supaya tetap menjadi suatu wadah yang tadi Kak Ivan bilang, menjadi muara gitu ya, tanpa terasa apapun itu juga menjadi terberkati buat banyak orang gitu loh. Jadi kan sekarang sekolahnya udah mulai offline, buat teman-teman semangat terus sekolahnya, jangan takut buat berbaur ya, kan udah lama nggak ngomongin sama orang banyak ya, jadi beraniin aja pokoknya mah, pedein weh gitu. Terus kalau misalnya emang benar-benar nggak ada teman buat cerita ya, itu mah alirin weh kemana aja, nggak ada ke hal yang kalian suka gitu, kayak musik, gambar juga, nulis juga ya, bisa nulis cerita gitu, atau diary gitu ya, gitu sih Kak. Yuk. Ini tuh ada Teh Iteng ya di tengah-tengah kita, mending gemes kita. Salam buat semua teman-teman di Bandung ya. Iya Kak. Terima kasih Aura, terima kasih Kak Tita, terima kasih Kak Ivan. Thank Senang you. sekali sore ini kita jadi bisa simpulkan bersama-sama pentingnya seni dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi seni juga bisa membuat kita menjadi lebih hidup gitu ya, menjadi sumber tidak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya-karya yang tanpa kita sadari sebetulnya karya itu mungkin tadinya hanya pelampiasan. Mungkin tadinya hanya ekspresi sesaat dari kita, tetapi ekspresi itu ternyata bisa, kalau Kak Ivan saya boleh ambil kalimatnya, adalah tahapan berikutnya kebahagiaan yang bisa dibagikan bagi banyak orang. Makanya jangan berhenti untuk terus berbagi melalui seni-seni kita. Tentunya juga ada di Satu Hati, hatinya kita semuanya ya. Jangan lupa hotline untuk bergabung bersama satuhati.idn di Instagram. Ikuti semua, setiap hari akan ada banyak topik-topik yang dibicarakan, bahkan juga bisa curhat di dalamnya, bisa DM, dan kita akan banyak bercerita, berbagi, saling menguatkan tentunya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth bersama Kak Tita, Kak Ivan, dan Kak Aura mengucapkan salam dan terima kasih. Salam Satu Hati. Terima kasih semua. You're still listening to Heartline Radio, your family station.